Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul tentang efektivitas model rasional emotif behavioral terapi berbasis Bisindo untuk mengurangi kecemasan sosial pada perempuan disabilitas korban pelecehan seksual. Nah, bersama-sama kita ketahui bahwa wanita yang mengalami disabilitas atau penyandang disabilitas rawan mendapatkan pelecehan seksual. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa salah satunya dari Young et al. Di tahun 2008, 84% guru pendidik khusus melaporkan bahwa siswa penyandang disabilitas menjadi target pelecehan seksual dari temannya yang bukan disabilitas. Kemudian Majkovic dan Jeffy 2010 ternyata hasil penelitian mereka membuktikan 2 kali lebih banyak daripada bukan disabilitas. Artinya wanita-wanita disabilitas mendapatkan perlakuan pelecehan seksual 2 kali lebih banyak dari yang bukan disabilitas. Kemudian pelecehan seksual verbal dan fisik lebih banyak terjadi pada penyandang disabilitas ringan dan sedang daripada disabilitas yang berat. Dan mirisnya, ternyata di hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 18% kasus pelecehan seksual yang mendapatkan penanganan lebih lanjut. Korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami gangguan kejiwaan berupa gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan stres akut atau ASD, depresi mayor pasca pelecehan, gangguan perilaku pasca pelecehan, kemudian serta pikiran-pikiran negatif dan irasional. Itu menurut Soilu dan kawan-kawan tahun 2013. Nah, salah satu yang menjadi penekanan dari penelitian ini adalah akibat dari pelecehan seksual yang dialami, kami memfokuskan kepada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial sebagai masalah mental terbesar ketiga setelah penggunaan narkoba dan depresi. Bayangkan jika orang dibiarkan mengalami kecemasan sosial. Kemudian penyandang disabilitas beresiko mengalami kecemasan sosial, salah satunya yaitu penyandang disabilitas tunarungu. Mereka banyak mengalami kecemasan sosial pada kelompok yang mild hearing impairment maupun moderate hearing impairment. Nah, akibat dari kecemasan sosial, banyak persoalan psikologis yang menjadi terganggu. Yang pertama, perasaan tidak berdaya. Kedua, tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Ketiga, cenderung berpikir negatif saat berbicara dengan orang lain. Keempat, berpikir tidak ada orang yang akan membantunya. 5, cemas serta khawatir untuk memulai pertemanan dengan orang yang bukan disabilitas. Nah, bagaimana intervensi yang selama ini dilakukan? Nah, penelitian kami ini sebenarnya merupakan lanjutan dari tahun 2021. Tahun 2021 kami sudah mengembangkan model RIBT berbasis Bisindo. Jadi hasil penelitian itu sudah mendapatkan model yang sudah layak dan bisa digunakan, dan tahun ini kami melakukan dalam bentuk eksperimen. Nah, selama ini berdasarkan pengkajian kami ada beberapa intervensi yang sudah dilakukan. Misalnya Santos dan Bart tahun 99, mereka sudah memberikan intervensi dalam bentuk pelatihan dan farmakoterapi, tetapi keduanya ini ternyata masih pendekatannya kepada medis bagi perempuan disabilitas yang mendapatkan kekerasan seksual.
Kemudian Banks 2011 juga sudah menerapkan terapi rasional emotif behavior, namun ini dilakukan pada anak dengan gangguan emotional disorder. Nah, Onigbo juga sudah melakukan penelitian, mereka menerapkan teknik restrukturisasi kognitif. Ini dilakukan kepada subjek penelitiannya tunanetra yang mengalami depresif. Nah, kemudian ada juga peneliti Hasibuan ini di Indonesia dan Wulandari tahun 2016 mereka juga menerapkan terapi rasional emotif behavior pada siswa SMP korban bullying. Nah, namun sampai hari ini belum ada riset yang terkait dengan bagaimana menangani persoalan gangguan kecemasan pada wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Secara umum wanita tunarungu menghadapi tantangan yang lebih berat ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual dibandingkan dengan orang yang bukan disabilitas. Misalnya, secara internal, karena keterbatasan mereka dalam berbahasa dan berbicara dan berkomunikasi, mengakibatkan mereka sangat mengalami kesulitan menyampaikan apa yang dia rasakan, trauma apa yang dia derita, dan mereka tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain. Nah, jika pun mereka menggunakan bahasa isyarat dalam mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, bahasa isyarat yang mereka gunakan tidak dapat dipahami juga oleh orang lain, sehingga komunikasi yang terjadi tidak dalam dua arah. Nah, itu dari segi internal. Dari segi eksternalnya, beberapa kasus wanita-wanita tunarungu korban pelecehan seksual, kalaupun mereka kasusnya ditangani oleh kepolisian, mereka sangat sulit memahami isyarat yang digunakan oleh wanita tunarungu saat diproses di kepolisian. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam intervensi penanganan kecemasan sosial ini adalah semacam intervensi yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tunarungu itu sendiri. Nah, akhirnya kami memberikan semacam intervensi dengan RIBT berbasis Bisindo. Jadi mengapa kami memilih RIBT berbasis Bisindo? Karena selama ini terapi yang berkaitan dengan mengubah pikiran-pikiran yang irasional yang menyebabkan kecemasan itu baru dilakukan kepada orang yang bukan disabilitas. Sementara untuk wanita tunarungu dibutuhkan akomodasi dalam bentuk pemenuhan bahasa isyarat dalam proses terapinya. Maka kami mengeksperimenkan RIBT berbasis Bisindo untuk mengurangi kecemasan sosial pada wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Nah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh implementasi model RIBT berbasis Bisindo terhadap penurunan kecemasan sosial pada perempuan tunarungu korban pelecehan seksual. Dan setelah kita implementasikan, kemudian mengkaji seberapa besar pengurangan kecemasan sosial pada perempuan tunarungu korban pelecehan seksual setelah penerapan model RIBT berbasis Bisindo. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan single subject research yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan sosial pada wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Kami menggunakan desainnya multiple baseline across subject, yaitu ada 3 subjek yang berasal dari 3 SLB yang berbeda di Kota Padang. Nah, awalnya kami akan menerapkan RIBT berbasis Bisindo ini kepada wanita-wanita tunarungu yang sudah kami tangani melalui Pusat Layanan Pengembangan Disabilitas Universitas Negeri Padang. Namun ternyata setelah diidentifikasi lebih lanjut, dilakukan asesmen, syarat untuk melaksanakan RIBT adalah
jika respondennya atau subjeknya tidak mengalami kendala dalam intelektual. Ternyata hasil asesmen kecerdasannya 2 dari 3 itu mengalami gangguan pada kecerdasan sehingga tidak bisa kita menerapkan RIBT. Nah, itu asumsi harus dipenuhi dalam penerapan RIBT, artinya respondennya harus berinteligensi normal. Kemudian responden penelitiannya kami kelompokkan kepada 2 dalam tahun ini. Yang pertama responden ahli yang memvalidasi buku modul pelatihan dan skala kecemasan sosial. Yang kedua responden uji coba, yaitu 3 orang wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Nah, siapa dia responden ahli tadi? Ada 5 komponen yang kami libatkan dalam menilai, menjudge modul pelatihan menghadapi kecemasan sosial. Jadi yang pertama ada ahli RIBT itu dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang. Kemudian dari psikolog dari Fakultas Psikologi UNP, ahli psikologi pendidikan dari Fakultas Psikologi UNP, kemudian dari praktisi atau guru SLB kami ambilkan dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat, dan ini Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN cabang Sumatera Barat. Nah, setelah kami lakukan penilaian terhadap buku modul pelatihan menghadapi kecemasan sosial dan skala kecemasan sosial, maka diperoleh hasil tentang buku modul. Jadi ada yang akan menjadi penekanan di dalam modul kami itu adalah kelayakan, kegunaan, kepraktisan, dan kesopanan. Hampir kelima validator ini menilai di atas 80%. Sedangkan untuk skala kecemasan sosial, validator yang sama juga menilai skala kecemasan sosial rata-rata di atas 67% menilai, tidak ada yang di bawah 67%, maka kami anggap skala ini bisa kita gunakan untuk mengukur kecemasan sosial pada wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Jadi ada beberapa item yang diperbaiki, terutama pada bagian-bagian yang bernilai 67% ini. Apa saja itu? Misalkan cover display dari skala kecemasan sosial, covernya lebih kami spesifikkan lagi. Kemudian yang terkait dengan pernyataan yang menggiring responden untuk menjawab pada pilihan tertentu, itu kami perbaiki itemnya. Kemudian ada yang harus bermakna tunggal, ternyata masih ada statement yang masih bermakna ganda, sehingga itu kami perbaiki. Nah, yang terakhir di 67% juga adalah masih ada beberapa item yang sulit untuk dipahami, dan akhirnya itu kami perbaiki. Ada 4 item yang kami perbaiki dari skala kecemasan sosial. Nah, sedangkan untuk responden uji coba, yaitu 3 orang wanita tunarungu korban pelecehan seksual yang berasal dari 3 SLB yang berbeda di Kota Padang. Ada FL, MHR, dan HS. Pada umumnya ketiga subjek ini terdapat pikiran-pikiran yang irasional yang mengakibatkan mereka punya pikiran yang negatif kepada orang lain, misalkan sulit berbicara di depan orang, tidak mau menatap mata orang lain saat berbicara, merasa dirinya tidak berharga, dan bahkan menganggap dirinya sudah kotor dan hina, kemudian merasa dirinya sudah orang lain menceritakan dan membicarakan di belakangnya, sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar, kemudian merasa orang lain menganggapnya bodoh dan buruk, dan lebih suka menyendiri. Nah, beberapa permasalahan ini dialami oleh FL, MHR maupun HS. Nah,
Adapun prosedur dan setting penelitiannya dilakukan langkah pertama itu kami memvalidasi buku panduan penggunaan RIBT berbasis Bisindo. Sebenarnya di tahun pertama itu sudah kami validasi, tapi tahun kedua kami lakukan kembali. Dan setelah benar-benar dinyatakan layak dan berguna dan praktis, maka buku inilah yang nantinya akan digunakan dalam pelatihan guru-guru. Langkah yang kedua, melatih terapis, guru, juru bahasa isyarat, dan observer dalam menerapkan RIBT berbasis Bisindo. Jadi dalam penelitian ini kami melibatkan 4 komponen. Jadi yang pertama terapis. Terapis ini kami ambil dari salah satu validator yang berprofesi sebagai konselor. Kemudian kami ambil dari guru dari 3 SLB yang terlatih. Kemudian ada juru bahasa isyarat itu diambil dari mahasiswa jurusan PLB yang sudah mendapatkan sertifikat dari Gerkatin untuk menjadi bahasa isyaratnya. Kemudian ada pengamat, observer yang mengamati dinamika pelaksanaan RIBT berbasis Bisindo selama proses terapi dilakukan. Kemudian tahapan pelaksanaan terapi itu dimulai dari identifikasi gangguan pendengaran pada subjek. Ini sudah kami lakukan, bisa dicek di link berikut. Yang kedua, melakukan asesmen kemampuan bahasa dan bicara, mendengar, dan kognitif. Maka yang tadi saya ceritakan, ada subjek yang gagal kami ambil sebagai subjek penelitian karena ada gangguan di kognitifnya. Kemudian yang ketiga, melakukan baseline, mengukur yaitu melaksanakan pengukuran awal tingkat kecemasan sosial. Nah, untuk melakukan baseline ini menggunakan observer terlatih yaitu mahasiswa semester 6. Nah, yang keempat, memberikan intervensi model RIBT berbasis Bisindo yang dipadu-padan dengan 3 teknik RIBT yaitu kognitif, emotif, dan perilaku, berbantuan kata kunci Bisindo sebagai media komunikasi selama proses terapi. Yang kelima, melakukan pengukuran berulang kecemasan sosial selama fase intervensi. Dan yang terakhir, menganalisis hasil implementasi melalui analisis visual graphic of data. Nah, berikutnya akan kami sajikan seperti inilah yang telah kami lakukan di dalam pelaksanaan RIBT berbasis Bisindo. Jadi ini yang langkah-langkah tadi digambarkan dalam bentuk sintaks. Yang paling kanan adalah kata kunci Bisindo, kata-kata kunci di dalam Bisindo yang kita aplikasikan sesuai dengan langkah-langkah dalam RIBT. Hasil penelitian kami sajikan dalam bentuk grafik karena menggunakan multiple baseline cross subject, maka ketiga subjek ditampilkan grafiknya FL, MHR, dan HS. Di awal-awal pada fase baseline, ketiga subjek ini menunjukkan tingkat kecemasan sosial yang berada pada kategori nyata. Jadi kami menggunakan pengkategorian menurut La Greca, teori La Greca. Jadi jika kecemasan sosial itu berada di atas 60% berarti maknanya adalah bahwa subjek mengalami gangguan kecemasan sosial yang nyata. Nah, hampir ketiga subjek itu FL tingkat kecemasan sosialnya pada fase baseline-nya berada pada 67,5%. Kemudian MHR berada pada 70% dan HS berada pada 73,33%. Ketiga-tiganya berada di atas 60%. Nah, fase 1 atau fase baseline ini setiap subjek ini ditangani oleh 1 konselor atau terapis, kemudian 1 JBI, 1 observer. MHR juga 1 konselor, kemudian 1 JBI, dan 1 observer. HS juga seperti itu. Nah, hasil ini kami dapatkan dari observer selama dilakukan pengamatan sesuai dengan sesi yang dilakukan. Nah, pada fase kedua, yaitu fase intervensi, si FL dilakukan sebanyak 7 sesi, berkurang
menurun tingkat kecemasan sosialnya yang semula 67,5% menjadi 40%. Kemudian MHR dilakukan juga intervensi selama 7 sesi dengan min levelnya sebesar 47% cenderung menurun. Namun antara FL dan MHR, trennya yang ditampakkan pada garis biru lebih banyak menurun pada subjek FL dibandingkan MHR. Namun ketiga-tiganya ini subjek HS lah yang paling mengalami penurunan dari 73,33% berkurang menjadi 36% pada fase intervensi. Jadi gangguan kecemasan sosial melalui grafik ini tampak bahwa ada penurunan persentase kecemasan sosial pada wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Nah, hasil penelitian ini tidak hanya menghasilkan perubahan pada subjek penelitian, tetapi juga menghasilkan luaran. Luaran yang pertama adalah buku panduan pelaksanaan RIBT berbasis Bisindo yang sudah ber-ISBN. Kemudian kira-kira seperti inilah yang sebelah kanan ini gambarnya. Setiap tahapan dalam RIBT kami buatkan keyword dalam bentuk Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Kemudian luaran berikutnya, penelitian ini juga sudah menghasilkan skala kecemasan sosial dan modul pelatihan yang kemarin digunakan kepada guru, JBI, dan observer sebelum melaksanakan eksperimen, yaitu modul pelatihan menghadapi kecemasan sosial bagi wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Nah, luaran yang berikutnya adalah satu artikel yang sudah publish di Journal of ICSAR. Ini Sinta 3. Artikelnya berjudul Helping Girl with Deafness Victim of Sexual Harassment RIBT with Bisindo as a Mental Health Education Service in Schools. Jadi ini sudah terbit pada volume 6 nomor 1 tahun 2022. Nah, yang sedang kami lakukan adalah baru taraf pada submit artikel di Journal of Adult Protection yaitu Scopus Q2. Judul artikelnya adalah The Effectiveness of the Bisindo Based Rational Emotive Behavior Therapy Model to Reduce Social Anxiety in Deaf Women Victims of Sexual Harassment. Jadi ini baru pada tingkat submit di jurnal tersebut. Nah, satu lagi artikel yang sudah publish juga di Journal of Adult Protection Q2, ini sudah publish Bapak Ibu di tahun 2022 yang berjudul Bisindo Based Rational Emotive Behavior Therapy Model, Study Preliminary Prevention of Sexual Harassment in Women with Deafness. Dan ini bisa Bapak Ibu cek di link di bawah ini. Nah, tahun ini kami juga sudah menghasilkan 2 haki, yaitu hak cipta. Yang pertama hak cipta adalah tentang modul menghadapi kecemasan sosial bagi wanita tunarungu korban pelecehan seksual tertanggal 2 September 2022. Kemudian yang kedua, luarannya adalah haki tentang skala kecemasan sosial dalam kurung wanita tunarungu korban pelecehan seksual. Dan ini juga dikeluarkan di tanggal 2 September 2022 di Padang. Dan alhamdulillah satu PR kami yang belum terpenuhi adalah artikel yang publish di jurnal Index Scopus di Q2 yang sedang baru tahap submit sampai sekarang. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kami tunggu masukan Bapak Ibu reviewer untuk kesempurnaan dari penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.